A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan diberikannya kesehatan, dengan diberikan kesempatan umur, dengan diberikan kesempatan hidup di dunia ini, semoga hal itu betul-betul dimanfaatkan sebelum kita hidup di dalam kehidupan yang nyata, sebelum kita melakukan hidup di dalam kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Harus dimanfaatkan betul-betul, karena kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan di mana yang saya katakan adalah kehidupan fata morgana. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawa sebuah ilmu bimbingan kerohanian, mengesahkan Tuhan, dengan judul ciri-ciri atau yang memiliki nama Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang dianggap nafsu itu hanya masuk di dalam aktivitas-aktivitas jasad jasmania ini, janganlah dianggap nafsu itu bisa masuk di dalam maksiat saja. Karena nafsu itu, setan itu, iblis itu juga bisa masuk di dalam aktivitas-aktivitas yang dianggapnya taat jasmaniah jasad ini. Nafsu itu bisa masuk bukan hanya kita ini melakukan sebuah kejahatan. Nafsu itu juga bisa masuk di dalam kegiatan kita ini taat atau yang dikatakan orang baik. Jangan dikira kita ini yang dianggap taat. Jangan dikira yang orang itu selalu beribadah di dalam masjid, atau selalu beribadah, sholatnya tidak pernah lepas-lepas secara jasad jasmaniah itu, nafsu tidak bisa masuk di situ. Justru akan tidak mudah dipahami oleh orang-orang awam bahwa nafsu itu bisa masuk ke dalam yang dikatakan taat tadi. Itu malah justru lebih dominan di situ. Karena nafsu itu selalu mengajak kita ini merasa, dalam hati ini merasa sombong, merasa riya, takabur, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena biar dilihat makhluk. Apalagi seperti hal-hal yang diwajibkan oleh Allah secara syariat.
nafsu itu juga bisa bertengger dalam ketaatan sholat, zakat, puasa, haji, secara syariat itu. Bentuknya apa? Kok saya katakan nafsu itu bertengger di dalam atau di situ? Bentuknya adalah kita ini masih menganggap bahwa semua taat itu yang melakukan adalah saya, yang melakukan taat ini adalah makhluk. Atau yang melakukan pengajian ini adalah makhluk. Makhluknya. Nah, itulah bisa saya katakan, ya memang betul. Nafsu itu bertengger di situ. Seolah-olah saya ini biar dianggap orang alim. Seolah-olah saya ini biar dianggap orang yang baik. Nah, jika hati kita ini belum bisa dibersihkan, jika hati panjenengan belum bisa dibersihkan, maka di situ ada kepentingan-kepentingan dunia. Ya itulah nafsu yang masih bertengger di dalam hati. Artinya apa? Artinya itulah tanda-tanda nafsu yang sudah masuk di dalam hati. Akhirnya di dalam sholat pun terkadang kita ini yang khususnya saudara-saudaraku yang Islam, di dalam sholat itu tidak bisa khusyuk. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali dalam tema bagaimana ciri-ciri yang memiliki nama Allah itu. Ciri-ciri atau yang memiliki nama Allah itu. Di dalam Al-Quran yang disebut nama Allah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, sampai dengan Az-Zabur yang dikenal 99 Asmaul Husna itu, di mana kita hari ini kami akan membahas ciri-ciri nama Allah itu yang bagaimana. Dan di sini kami akan awali dari sifat wajibnya Allah, yaitu wujud. Sifat wajibnya Allah itu adalah wujud. Wujud itu adalah ada. Sifat wajib ada. Yang namanya wajib Allah berarti harus wajib, tidak boleh tidak. Allah itu harus ada dan tidak boleh tidak. Yang namanya saja wajib. Nah, mengawali dari situ, sifat wajibnya Allah yaitu wujud, berarti harus wujud dan harus ada. Lalu untuk makhluk seperti manusia dan lain-lain sebagainya ini, kalau sifat wajibnya Allah itu harus ada, berarti sifatnya makhluk termasuk manusia kita seperti ini adalah kebalikannya wujud, yaitu Adam. Apa sih Adam ini? Adam itu adalah artinya tidak ada. Untuk melihat wujudnya Allah itu, ya jangan menggunakan akal jasad jasmania ini. Jangan menggunakan basariahmu ini.
Makanya sering saya katakan, kalau mempelajari ilmu hakikat makrifat, kalau mempelajari tentang keruhanian, namanya saja belajar ruh. Ya letaknya di hati, bukan di akal ini. Jika ada saudara-saudaraku yang lain yang menganggap hal ini tidak masuk akal, ya memang tidak masuk akal. Namanya saja tidak dimasukkan di akal jasad jasmania ini. Biar tidak masuk akal ya harus dimasukkan hati. Makanya jadi manusia itu bagi saudara-saudaraku yang belum mengerti, janganlah kolot, janganlah banyak menggunakan akal ini. Seolah-olah Anda ini pintar, seolah-olah saya ini membaca Al-Quran itu bisa bolak-balik, ahli kitab, ahli hadis, bahkan saya sanad saya sampai Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Manakala jika hati manusia, jika diri Anda masih ada merasa yang seperti itu, sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat Anda tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Untuk itu saudara-saudaraku, kita harus menggunakan mata batin ini atau mata basiroh panjenengan. Karena yang namanya pembahasan rohani atau roh ini ya harus menggunakan hati dan jangan menggunakan akal jasad jasmania ini. Ya jika kita menggunakan akal ini ya jelas tidak mungkin hati panjenengan ini tidak mungkin bisa nyambung. Syaratnya untuk melihat Allah tentunya mata ini harus tidak buta. Semisal syaratnya untuk melihat alam semesta ini, semisal syaratnya untuk melihat pulpen ini, mata saya untuk bisa melihat pulpen ini, mata saya harus tidak buta, harus tidak ditutup begini. Begitu pula dengan kita ini, jika kita ini ingin melihat Allah dan bertemu Allah, mata kita juga jangan buta. Bukan mata ini maksudnya. Ini kan mata basariah jasad jasmania ini. Untuk bisa melihat Allah ya gunakanlah mata hatimu ini, mata basirohmu. Dan setelah tajam dari sini nanti berefek, berimbas di dalam mata basariah ini. Mata jasad jasmania ini berimbas ke situ nanti kalau sudah tajam. Maksudnya apa? Ahli suhud, kekasih-kekasih Allah itu manakala melihat apapun yang sudah istiqomah, maksud saya di sini, melihat apapun walaupun mulut berkata yang lain, walaupun mata jasad jasmania ini berkata lain, tetapi dalam hatinya yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ditaruh di makom kuasul khawas. Tapi kalau sama Allah ditaruh di makom khos ya tidak tahu, yang namanya akal dan pikirannya sudah tidak nyambung. Yang disambungnya, yang diingatnya hanya Allah. Ya baik. Ya. Jadi saudara-saudaraku, untuk bisa melihat Allah, untuk melihat ciri-ciri yang memiliki nama Allah itu ya gunakan hati panjenengan, basiroh panjenengan ini. Syaratnya harus tidak buta. Ya seperti halnya mata jasad jasmania ini ya harus tidak buta. Agar kita bisa melihat siapa ini yang memiliki nama Allah itu.
Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya yang memiliki nama Allah itu siapa sih sebetulnya yang mengatakan, yang menamai nama Allah itu? Seperti halnya Ibu Jari ini, siapa sih yang pertama kali mengajarkan kok ini Ibu Jari? Kok tidak dikatakan kelingking? Dan ini kenapa dikatakan kelingking? Kok tidak dikatakan Ibu Jari? Ya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan nama pertama kali ini? Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, tatkala ruhnya sudah ditiupkan di dalam jasad, beliau itu diajarkan nama-nama seluruh makhluk, yang dimana beliau Nabi Adam alaihissalam ini diajarkan nama-nama itu, malaikat ataupun iblis tidak tahu. Yang tahu adalah Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula dengan kita. Siapa sih ini yang memiliki nama ini, yang memiliki nama Allah itu, yang pertama kali yang memberikan nama-nama Allah itu? Yang memberikan nama Allah itu sendiri ya Allah sendiri. Tidak ada yang namanya makhluk yang memberikan nama Allah itu. Kalau menggunakan akal ini ya, yang memberikan nama Allah itu ya makhluk. Kalau menggunakan akal. Tapi kalau jika diri panjenengan ini sudah sampai di musyahadah, sudah bisa mengesahkan Tuhan, mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri panjenengan hanya tahu, hanya melihat di mana yang memberikan nama itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya mengenal huruf dan lain-lain sebagainya, huruf abjad A sampai dengan Z itu siapa yang memberikan nama? Yang pertama kali yang memberikan nama ya Allah sendiri. Yang mungkin saja kalau di golongan am atau golongan orang awam ya dikatakan makhluk. Mana mungkin makhluk itu jika tidak digerakkan oleh Allah bisa bicara. Mana mungkin makhluk itu yang dikatakan makhluk itu tidak digerakkan oleh Tuhan itu bisa berbuat apa-apa. Lalu apa artinya la haula wala quwata illa billah itu? Jika diri panjenengan ini masih mengimani, mengakui bahwa diri panjenengan yang bisa segala-galanya. Untuk itu saudara-saudaraku, jika kita ingin melihat Allah, ciri-cirinya ya jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajibnya Allah itu adalah wujud. Wujud itu nyata dan harus ada. Tidak boleh tidak ada. Lalu sifatnya makhluk harus kebalikannya. Harus kebalikannya sifat wajibnya Allah. Di mana sifat wajibnya Allah itu ada, berarti kita Adam atau tidak ada. Jika diri panjenengan ingin melihat Allah yang sebenar-benarnya, hati panjenengan harus meniadakan, harus membersihkan seluruh alam semesta ini, ataupun Anda sendiri, diri Anda sendiri ini,
sudah hilang atau sudah tidak ada alias Adam. Nah, kalau diri panjenengan, hati panjenengan sudah bisa meniadakan seluruhnya alam semesta ini, termasuk diri panjenengan sendiri itu sudah merasakan tidak ada, maka disitulah baru kelihatan yang ada, yaitu yang ada. Yang ada hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah nyatanya Allah yang bisa menggerakkan, yang bisa berbuat, yang bisa melakukan apapun, yaitu tidak bisa engkau gambarkan sesuatu apapun. Tidak akan mampu engkau bisa membandingkan dengan makhluk apapun. Bahkan tidak bisa menyebut. Makanya kalau di dalam agama Islam, untuk mempermudah, katakanlah wahai Muhammad, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad. Nah, makanya dinamakan Allah. Siapa Allah itu? Ya hidup itu tadi. Yang bisa dirasakan, yang bisa diimani oleh hati panjenengan, yang sudah bisa membersihkan kotoran hati, yang sudah bisa meniadakan seluruh makhluk di alam semesta ini, entah goib atau yang nyata, panjenengan harus hilangkan. Setelah hilang di dalam hatimu, termasuk diri panjenengan juga sudah hilang, maka yang ada hanyalah ahad, yang ada hanyalah esa. Siapa itu adalah alladzi, hidup untuk mempermudah bagi orang Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang memiliki nama Allah. Kalau dia dalam agama lain tidak tahu saya. Ada yang menyebut Sang Dumadi, ada yang menyebut Sang Yang Widi, ada menyebut yang Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita ini manusia, jika masih menggunakan akal, yang ada itu hanya berdebat, ujung-ujungnya akal-akalan. Agama si A salah, agama si B salah, agama si C salah, yang benar agama saya. Katanya seperti itu. Makanya ada perdebatan di situ. Karena hatinya ini belum bisa mengesahkan Tuhan, belum bisa mengakadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika diri panjenengan ini sudah bisa mengesahkan Tuhan, sudah bisa mengakadkan Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan paling hanya bisa diam. Manakala Anda bicara, pasti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Seperti halnya ajaran-ajaran hakikat dan makrifat seperti ini. Kenapa saat ini dibuka? Kenapa saat ini kok sudah banyak yang mulai menjamur? Bahkan dibuka tentang ajaran kerohanian seperti ini. Ya karena sebetulnya hanya perintah Allah sendirilah, dan Allah sendirilah yang membuka hal ini. Karena sudah dianggap pantas dan sudah mendekati kiamat atau akhir zaman. Panjenengan yang melihat video ini haruslah paham. Janganlah panjenengan ini sudah dijemput oleh Allah dalam bentuk kematian jasad jasmaniah ini. Jangan sampai panjenengan belum mengenal Tuhan. Jangan sampai panjenengan ini
belum sampai bertemu dengan Allah. Manakala di dunia belum bisa bertemu dengan Allah, maka setelah kematian jasad jasmania ini panjenengan akan mengalami yang namanya kesengsaraan, penyiksaan yang sedasat-dasatnya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang banyak dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah saudara-saudaraku ciri yang memiliki atau ciri-ciri atau yang memiliki nama Allah. Siapa? Yaitu Alladzi, yaitu hidup, Sang Maha Hidup yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Di mana hidup ini menguasai seluruh alam jagat raya, baik yang gaib ataupun yang nyata. Siapa beliau? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada kesempatan ini bermanfaat, karena jika saya urai sampai habis, yang namanya ilmu Allah ini tidak ada batasnya. Ya, untuk sementara cukup sekian. Mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan menjadikan sebuah perenungan hati. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.